الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, Bapak Ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Pada pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk majlis, ya. Dan ini tentunya merupakan satu nikmat pada pagi ini, khususnya buat kita, ya. Untuk majlis ini atau duduk di majlis ilmu ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggak suaranya? Jelas nggak? Kedengaran nggak belakang? Ya. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah limpahkan dan curahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Arba'in Nawawiyah, masuki hadis yang ke-32, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki HP Android, ya, sebenarnya bisa mendownload, ya, hadis Arba'in ini. Jadi ketika kita belajar seperti saat ini, Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi itu, ya. Ini lebih berkesan di hati kita. Jadi tidak hanya nguping, tidak hanya, kalau bahasanya itu jiping, mengaji kuping. Tidak hanya mendengar gitu, tetapi juga ada yang kita simak secara khusus, ya. Kalau tiba di Al-Quran ayat berapa, surat apa, gitu, di halaman berapa. Nah, hadis ini juga seperti itu, ya. Hadis ini kitabnya adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian sekarang kita masuki hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32, dari hadisnya, ya, ini diberi judul oleh para ulama, tidak boleh menimbulkan mudarat, ya, dan tidak boleh membalas mudarat yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Meski nanti akan kita uraikan, ya, terkait dengan makna dari hadis ini, la darara wa la dirar.
La darar wala dirar. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Ini hadis. Kemudian ini menjadi kaidah usul oleh para ulama. Jadi kaidahnya di dalam Islam itu la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Itu prinsipnya di dalam Islam. Kita baca hadisnya dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لا ضرر ولا ضرار. Supaya mudah untuk mengingatnya, la darar wala dirar. Kalimatnya mirip-mirip gitu. La darara wala dirara. La darar wala dirar. Artinya adalah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memudaratkan, artinya menimbulkan mudarat, dan tidak boleh membalas balik kemudaratan. Ini kaidah. Kaidah yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini. Jadi bagi kita sebagai umat mengikuti kaidah ini, ya. Jadi semacam rumus, ya, rumus hidup di tengah-tengah umat Islam, ya. Jadi ini semacam rumus konsep baku yang tidak boleh dilanggar. Kalau dalam fisika, matematik itu ada rumus. Maka sebenarnya di dalam Islam jauh lebih dulu itu sudah ada rumus-rumus itu. Nah, rumus ini datang dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus diikuti. Jadi siapa yang ingin benar hidupnya harus mengikuti rumus ini. Siapa yang ingin benar muamalahnya harus mengikuti rumus yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini kalimat la darar wa la dirar. Kita sudah terjemahkan, jadi tidak boleh menimbulkan mudarat, tidak boleh membalas mudarat. Itu di antara terjemahannya. Tapi menurut keterangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kata beliau, ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan hal ini. Apakah kedua kalimat ini memiliki makna yang sama? Atau kedua kalimat ini memiliki makna yang berbeda? Sesuai dengan kalimatnya juga berbeda. La darara wala dirar. Ada yang berpendapat, kata beliau, kata darar, ya, darar itu adalah isim, kata benda. Ya. Sedangkan dirar itu kata kerja. Maka darar, saya akan jelaskan nanti ya, Bapak Ibu. Maka darar itu maknanya adalah mudarat. Mudarat itu sendiri yang tidak boleh ada di dalam Islam. Jadi darar itu maksudnya Nabi mengatakan tidak boleh ada mudarat. Mudarat ini apa kalau bahasa kita? Saya udah berbusa-busa ngomong, nanti Bapak Ibu nggak paham. Mudarat apa mudarat? Nggak tahu.
Hah? Mudarat, mudarat. Atau mudarat. Bahaya artinya. Bahaya atau kesulitan atau eh, kezaliman. Arahnya itu keburukan. Ya, mudarat ini sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang berbau kezaliman. Itu mudarat. Itu yang dimaksud. Maka kata darar itu maknanya makna isim, artinya bahaya. Ya, tidak boleh ada bahaya. Ya, nah, kemudian dirar itu maknanya adalah fi'il. Fi'il maksudnya perbuatan, tidak boleh menimpakan mudarat. Itu maksudnya. Tidak boleh ada bahaya, tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi dalam Islam itu tidak boleh ada bahaya yang terjadi. Baik itu mungkin terhadap diri kita maupun orang lain. Begitu konsep Islam untuk menjaga hak-hak manusia, khususnya umat Islam. Tidak boleh ada kerugian dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, ini bahasa-bahasa yang mungkin mudah kita pahami. Ini prinsip dalam Islam. Maka sekecil apapun bahaya, sekecil apapun bentuk kerugian, itu tidak boleh terjadi. Dan tidak boleh kita lakukan itu untuk orang lain, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ada lagi mengatakan dharar itu artinya menimpakan mudarat, menimpakan bahaya, kerugian kepada orang lain disertai adanya manfaat yang didapat dari diri orang yang dirugikan itu. Sedangkan dharar menimpakan bahaya kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang melakukan kezaliman terhadap orang lain, tetapi nggak punya motif, gitu maksudnya. Nggak ada motifnya. Kalaupun ada motifnya itu jadi keuntungan secara materi dan duniawi itu nggak ada, gitu maksudnya. Apa misalnya? Dia ngelempar orang lewat, dilempar sama batu. Untungnya buat dia apa? Apa untungnya? Kan nggak ada kan? Itu. Pokoknya dia jahilin orang aja. Orang lewat dilempar sama batu. Atau orang lewat jalan itu dikasih oli sama dia. Akhirnya orang tergelincir, jatuh. Ya? Nah ini yang dimaksud. Untungnya buat dia apa untungnya? Nggak ada untung. Nah ada yang mengatakan dharar itu seperti itu. Dharar itu. Terserah dia, apakah dia ini karena usil atau mungkin karena memang ada rasa dendam. Gitu. Intinya tidak ada keuntungan materi di sana. Dia membuat orang lain menjadi susah, membuat orang lain menjadi dirugikan, terzalimi karena perbuatannya. Ya. Ada nggak yang model begini? Ini kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apakah karena mungkin dia jahil, memang orangnya itu yang akhlaknya buruk gitu maksudnya, suka nyakitin orang. Padahal untungnya juga nggak ada buat dirinya, tapi dia suka nyakitin orang. Termasuk dengan kata-kata. Kalau ngomong tuh nyakitin aja ngomong. Setiap ngomong itu nyakitin orang. Ya. Padahal untungnya nggak ada buat dia.
Gitu. Nah, sedangkan dirar ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Salah, ya, rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dirar itu maksudnya dia membahayakan orang lain atau menimbulkan kerugian bagi orang lain, tapi dia dapat untung. Apa contoh? Kayak maling. Maling itu kan menimbulkan mudarat untuk orang, tapi dia dapat untung. Apa untungnya? Dia dapat harta, dia dapat duit dari situ. Nah, beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi, dia nyakitin orang, dia nggak dapat apa-apa. Dia merugikan orang lain, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan dari situ sebenarnya. Berbeda dengan yang kedua ini. Atau dia disuruh orang. Kamu buat orang itu ya, kecelakaan di jalan, ini duit. Ada yang bayar dia. Pokoknya kamu rekayasa bagaimana caranya supaya orang ini celaka di jalan. Itu namanya dirar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan nggak bisa diterima. Ini zalim. Dua-duanya zalim sebenarnya, yang baik yang pertama maupun yang kedua, ya sama aja zalim. Oleh karena itu ini diharamkan di dalam Islam, tidak diperbolehkan. Diharamkan dalam Islam. Dipindahnya ajaran Islam. Baik pekerjaan itu diketahui oleh orang lain ataupun tidak. Baik itu dilakukan tersembunyi maupun secara terang-terang. Yang namanya kezaliman, yang namanya merugikan orang lain, diharamkan di dalam Islam, apapun bentuk. Namun ada lagi yang mengatakan darar, ya, ini akan kita temukan ya, Allah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullah taala. Darar itu menimpakan mudarat kepada orang yang tidak memudaratkannya. Sedangkan dirar membalas mudarat yang terhadap orang yang memberikan mudarat kepada dirinya dalam bentuk yang tidak setimpal. Dalam bentuk yang tidak setimpal. Jadi gini, Bapak Ibu, darar itu menimbulkan mudarat atau membahayakan orang lain, merugikan orang lain, yang orang ini sebenarnya nggak punya salah terhadap dirinya. Orang nggak pernah salah sama dia. Dia aja, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Jahil aja gitu maksudnya. Ya, apa nih bahasa kitanya? Gak nyakitin orang tuh. Orang nggak ada urusan dengan dia. Orang nggak pernah nyakitin dia, tapi dia suka nyakitin orang. Apa namanya? Iseng. Iseng ya, jadi iseng berlebih. Iseng. Tapi isengnya ini terlaluan gitu maksudnya, ya kan? Orang nggak pernah merugikan dia. Orang tidak pernah nyakitin dia. Orang tidak pernah zalimin dia, tapi dia zalimin orang lain. Subhanallah, maha suci Allah. Ini besar sekali dosanya. Sangat besar dosanya. Kemudian yang kedua, ada orang yang melakukan darar, ya, melakukan bahaya ditujukan kepada seseorang yang seseorang itu memang pernah melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ini dia balas nih. Balas dendam. Ya. Tapi dia balasnya itu lebih parah. Lebih parah dari apa yang dilakukan oleh orang yang pertama, gitu maksudnya. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga kedua bentuk
kezaliman ini tetaplah diharamkan di dalam Islam. Karena nanti ada konsep, kalaupun kita akan membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 126 27 itu saya ingat, lupa. Fa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Jika kamu ingin membalas apa yang telah dia lakukan terhadap dirimu, maka kata Allah, boleh kamu memberikan iqab kepadanya sebagaimana dia telah memberikan iqab pada dirimu. Maksudnya, boleh kamu membalas setimpal kerugian yang telah dia timpakan kepada dirimu. Itu ada ayatnya. Ada ayatnya. Nah, orang ini dalam contoh yang kita sebutkan tadi itu justru membalas dengan lebih besar. Jadi kerugian yang ditimbulkan kepada orang yang telah membuat dia rugi itu, kerugiannya lebih besar. Maka ini diharamkan. Tapi kalau dia membalas setimpal dengan apa yang dia lakukan, maka itu masih diperbolehkan dalam Islam. Ya, ini dalam bahasa lain apa namanya? Qisas. Tapi kalau qisas itu nanti kan pemerintah yang melaksanakannya. Kalau dia motong jari tangan kita potong jari tangannya dia. Ya. Dan itu harus pas motongnya gitu kan. Kalau dia potong misalnya, kalau dia copot kuku kita, copot kukunya. Itu namanya qisas ya. Al-'aina bil-'aini wal-anfa bil-anf wal-udhuna bil-udhun wal-juruha qisas. Dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ya, diwajibkan untuk melakukan qisas itu. Siapa yang membutakan mata, maka matanya dibutakan. Siapa yang memotong telinga, maka telinganya dipotong. Ya. Siapa yang melukai hidung, maka hidungnya dilukai pula. Bahkan bentuk luka-luka yang lainnya, luka-luka kecil sekalipun, itu ada qisasnya di dalam hukum Islam. Nah, tapi kalau ini ya, itu yang dimaksud kita melakukannya sendiri. Nah, hanya saja dikhawatirkan kalau kita membalas itu biasanya, orang kalau membalas itu ini lebih kurang atau lebih biasanya? Lebih pengen lebih. Ya, biasanya lebih kan. Orang kalau sudah ada ambisi untuk membalas keburukan itu biasanya nggak kemungkinan kurang. Biasanya balasan itu lebih parah dibandingkan dengan apa yang dia terima. Makanya kata Allah, wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kamu bersabar, artinya memaafkan, tidak membalas itu, maka itulah yang terbaik. Atau tuh kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, iya. Iya betul. Itu sebenarnya prinsip Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Makanya hadis ini dikeluarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya prinsip yang menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Orang kalau sudah membalas biasanya nih, orang kalau sudah membalas itu nggak cukup sampai di situ, betul tidak? Pasti nanti akan ada kelanjutan nih. Orang kalau sudah membalas keburukan dengan keburukan itu biasanya akan ada kelanjutannya sih sudah itu. Mungkin keluarganya jadi dendam, apalah bukan ada tuh nanti. Karena biasanya orang kalau sudah membalas itu biasanya nggak ada yang setimpal, jarang yang setimpal. Biasanya orang kalau mau membalas keburukan itu biasanya itu lebih buruk daripada orang yang menyakitinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan itu adalah sabar dan memaafkan. Wa an ta'fu wa tasfahu, memaafkan dan berlapang dada. Inilah yang terbaik kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau memaafkan dan berlapang dada, itu yang terbaik.
Karena setelah itu kita nggak ada urusan lagi. Nggak ada urusan lagi. Jadi kalau kita mundur teratur, kita tidak layani kejahilannya, tidak layani kebodohannya, maka selamat kita. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu nanti ada bab apa ya? Bersabar dan memaafkan serta berpaling dari orang-orang bodoh. Kalau saya tidak salah dari judul itu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, di situ ada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan orang yang telah berbuat buruk terhadap diri beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi disuruh berlapang dada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh memaafkan. Artinya, kalau kamu mampu bersabar dan memaafkan, itu yang terbaik. Tapi kalau kamu misalnya tidak mampu untuk memaafkan, minimal jangan layani mereka, pergi aja. Karena biasanya orang kalau menyakiti kita, Bapak Ibu rahmati Allah, bisa nggak ketika itu kita memaafkan langsung? Coba Bapak Ibu jujur jawaban. Bapak Ibu disakiti ya, apakah dengan kata-kata atau dengan perbuatan? Saya mau tanya, seketika itu bisa memaafkan atau tidak? Enggak. Kalau tidak bisa, maka paling tidak kita jangan layani, ini pergi dari sana. Pergi dari sana. Ini perintah Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi, fasda' bima tu'mar wa'arid anil. Apa bunyi ayatnya? Saya lupa. Ada. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi untuk berpaling dari memaafkan, bersabar, memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Artinya orang-orang yang melakukan kejahilan, tindakan-tindakan bodoh. Sebenarnya kalau orang mendatangkan bahaya, merugikan orang itu tindakan bodoh. Sebenarnya dilakukan oleh orang-orang bodoh harus sebenarnya. Kalau dia orang yang berpikir sehat, berpikir waras, kan tidak mungkin melakukan tindakan bodoh. Jadi tindakan bodoh itu dilakukan oleh dua tipe manusia. Yang pertama benar-benar bodoh, yang kedua dia orang sebenarnya waras dan termasuk orang terpelajar, termasuk juga mungkin orang yang mengerti agama. Tapi ketika dia melakukan itu akal sehatnya hilang. Akhirnya melakukan tindakan bodoh. Nah, kedua-duanya ini Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Bersabar, memaafkan dan berpaling dari mereka. Maksudnya kita tinggalkan, jangan layani. Karena kalau kita melayani perbuatan bodoh mereka, ya kita jadi bodoh juga jadinya. Makanya konsep Islam itu sempurna. Ya. Kalau ada orang yang ngajak ibu-ibu berantem, ibu mau layani? Enggak. Ya. Ini janji ya ibu-ibu ya. Nanti ada orang yang ngomong, ibu lawan atau tidak? Ya, jangan dilawan. Ya, kita kan ketemu dengan bermacam tipe manusia dalam kehidupan ini. Ya, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kadang-kadang di jalan itu yang kita nggak sengaja nabrak atau mungkin kita ditabrak, ya macam-macam. Ya, ada orang yang kita harusnya bisa dimaafkan pada saat itu, kan juga kita nggak sengaja. Tapi ada orang yang tidak bisa memaafkan. Sehingga keluarlah kata-kata yang tidak baik ya, dari mulutnya. Yang ngata-ngatain kita, menghina, merendahkan. Itu kalau dilawan, wah itu menjadi-jadi. Oleh karena itu, orang yang seperti ini ditinggalkan, jangan dilayani.
Bapak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini di dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh surat An-Nisa ayat 12. Surat An-Nisa ayat 12. Hampir di akhir ayatnya ini. Hampir di akhir ayatnya. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudar. Ya. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayarkan hutangnya dengan tidak memberikan mudarat kepada ahli waris. Sini saya jelaskan nih. Jadi ayat ini awalnya itu walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ini ceritanya tentang kewarisan. Kalau di ayat 11 itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawlil unthayayn. Itu awal tentang pembagian warisan itu. Jadi dalam Islam siapa dapat berapa itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Kalau anak perempuan ini lebih dari 1 orang dapat 2/3. Dijelaskan oleh Allah. Ya, kalau dia seorang diri dapat setengah. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Itu ayat 11 yang Allah sebutkan. Orang tua kita itu mendapatkan 1/6 kalau seandainya tidak ada anak. Kalau memiliki anak. Kalau yang meninggal ini memiliki anak, maka ibu dan ayah itu mendapatkan 1/6. Tapi kalau tidak ada anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Ini nanti ada ininya ya. Ada ketentuannya di sana. Nah, kemudian di ayat 12-nya itu, kalau istri meninggal, maka suami dapat berapa? Setengah dari hartanya. Setengah dari harta istri. Ya, kalau istrinya tidak punya anak. Tapi kalau istrinya punya anak, maka suami dapat harta 1/4. Iya. Kemudian, kalau suami yang meninggal, maka istri dapat harta 1/4 kalau suaminya punya anak. Tapi kalau suami tidak punya anak, maka istri dapat kebalik ya. Kalau suaminya punya anak, maka istri dapat kalau suami tidak punya anak, maka istrinya dapat 1/4. Kalau punya anak dapat 1/8. Gitu. Nah, kemudian Allah menyebutkan kewarisan apa di situ? Warisan kalalah di bawahnya itu. Setelah itu Allah katakan semua itu baru ditunaikan setelah hutang dan wasiat dibayarkan. Jadi, Bapak Ibu rahmati Allah, warisan itu baru boleh dibagi kalau hutang sudah dibayarkan, wasiat sudah ditunaikan. Hutang dibayarkan dulu, atau wasiat, kalau ada wasiat ditunaikan dulu, baru kemudian nanti ada sisa hartanya baru bisa dibagikan sebagai warisan. Nggak boleh harta dibagi-bagi terlebih dahulu sementara hutang tidak dibayarkan. Itu nggak boleh. Ali radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendahulukan membayar hutang baru kemudian nanti wasiat. Jadi begitu kaidahnya. Jangan nanti orang tua meninggal, anak-anak pada berebut harta, lupa bayar hutang orang tuanya. Ya. Itu sama saja zalim kepada kedua orang tuanya. Padahal hutang itu lebih berhak untuk dibayarkan. Bahkan kalau seandainya hutangnya banyak, sampai menghabiskan hartanya, anak-anak tidak dapat warisan, ya itu bahkan harus dilakukan gitu maksudnya. Jadi memang tidak ada harta warisan kalau seperti itu. Kalau memang hutangnya banyak, jadi hutang itu harus bayar dulu. Ya.
Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan penjelasan para ulama, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan menimbulkan mudarat dalam wasiat termasuk di antara dosa-dosa besar. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Maksudnya menimbulkan mudarat dalam wasiat di sini kalau ada ahli waris misalnya, ahli waris orang yang meninggal ini sebelum dia meninggal ternyata dia berwasiat kepada salah satu anaknya karena mungkin dia lebih sayang dibandingkan dengan anak-anak yang lain, dia katakan, dia tulis surat wasiat. Dia katakan nanti untuk anak saya yang satu itu, tolong nanti harta saya ini dibagikan ke dia. Yang lain tidak dikasih wasiat. Yang lain hanya mendapatkan harta warisan biasa saja. Hanya mendapatkan warisan biasa saja sesuai dengan jatahnya masing-masing. Tapi anak yang satu ini, karena mungkin dia sayang gitu tak apa gitu. Kemudian ada wasiat khusus untuknya. Nah ini nggak boleh yang itu zalim. Itu namanya zalim. Ini disebut ghairu mudhar. Ghairu mudhar itu maksudnya tidak boleh menimbulkan mudarat terhadap ahli waris. Ya kalau dikasih wasiat, kasih wasiat aja seluruhnya. Jangan satu doang yang dikasih gitu maksudnya. Kalau yang nomor 2 dikasih, kenapa yang nomor pertama, nomor 3 nggak dikasih? Itu zalim namanya. Itu darar. Dirar. Perbuatan dirar yang seperti itu. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Meski sebenarnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW katakan, Inna Allah qad a'ata kulli haqqin haqqah wa fala wasiyata liwarithin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkan harta. Artinya ahli waris itu dapatnya sekian, ini dapatnya sekian, ini dapatnya sekian. Kata Nabi, ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Nah, di situ bentuk dorotnya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu mau meninggal, misalnya, terus sebelum meninggal, ada wasiat tersembunyi, dipesankan untuk anak secara khusus. Maka wasiat itu batal secara hukum. Karena tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris terkait dengan harta. Paham Ibu? Bapak Ibu maksudnya ini? Nah, Tidak, sekali lagi saya ulangi ya, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Masalah harta ini nggak boleh. Tidak boleh. Karena ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat harta. Tapi kalau wasiat-wasiat yang lain boleh. Apa misalnya? Nanti kalau ayah meninggal, tolong bayarkan hutang ayah di situ. Nah itu boleh itu. Bayar hutang kan? Itu. wajib. Tapi kalau bagi-bagi harta nggak boleh kepada ahli waris. Nggak boleh. Ini sudah dibatalkan. Memang ada ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ayat 181 atau 82 ya. Atau 180 coba nanti ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atasmu untuk berwasiat apabila kalian meninggalkan harta yang banyak, kata Allah. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat. Maksudnya kepada ahli waris di sini. Orang tua kan ahli waris. Jadi kalau anaknya meninggal, orang tuanya ahli waris atau tidak? Ahli waris. Maka dalam ayat ini itu dijelaskan oleh Allah bahwa siapapun dari kalian yang memiliki harta, maka hendaklah dia berwasiat dengan harta itu kepada kedua orang tuanya, kepada karib kerabatnya. Ini kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ini awal ayat ini diturunkan terkait dengan wasiat.
Tetapi kemudian disebutkan oleh para ulama, setelah ayat-ayat tentang kewarisan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum wasiat kepada ahli waris itu dihapuskan. Itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 8 apa ayat 8, 9, ayat lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Ya, surat An-Nisa berapa itu? Bagi laki-laki, kata Allah, itu ada jatahnya. Dari apa? Dari harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Kemudian untuk perempuan juga memiliki hak yang sama, ya, memiliki hak. Maka disebutkan oleh para ulama, ayat inilah ayat 7 gitu ya. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi wanita juga ada bagiannya yang telah ditentukan oleh Allah dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabatnya. Apakah jatah mereka itu sedikit atau mungkin jatah mereka itu banyak? Nasiban mafruḍa. Inilah ketetapan jatah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya begini, Bapak Ibu rahmati Allah, saya ingin sampaikan ayat tentang ahli waris itu mendapatkan wasiat itu telah dinasakh atau telah mansukh, telah dihapuskan hukumnya. Ayat tetap ada. Ayat 180 ya. 180 surah Al-Baqarah itu ayatnya tetap ada, Bapak Ibu. Tetapi ayat ini hukumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah dihapus oleh Allah dengan turunnya surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 13. Kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi yang kita bacakan tadi, fala wasiyata liwarisin. Kata Nabi, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Maka itu kan terjadi kezoliman nanti. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah ada jatahnya masing-masing. Orang yang sudah dapat jatah, sudah ditentukan oleh Allah bagiannya masing-masing, itu nggak boleh lagi kita tambah-tambahin, itu nggak boleh. Tidak boleh. Justru nanti wasiat itu untuk siapa? Untuk orang yang tidak mendapatkan harta warisan. Wasiat itu salah satu diantaranya apa? Misalnya nih, satu contoh saja. Ketika orang tua ya memiliki anak berempat. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama ternyata udah meninggal, tapi dia punya anak-anak di bawahnya. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat ini masih hidup. Anak pertama sudah meninggal duluan, sebelum ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal, ini anak pertama yang udah meninggal ini dapat warisan atau tidak? Nggak dapat. Masih ada orang. Nggak dapat. Kenapa? Masih ada orang. Nggak. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini ayahnya, anaknya 4. Tapi anak pertama udah meninggal duluan, sebelum ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal, ini anak yang pertama ini udah mendapat warisan atau tidak? Nggak dapat, karena dia udah meninggal. Paham Bapak Ibu maksudnya? Nggak dapat itu. Nggak dapat. Nah, kecuali nih, kalau yang 3, 1, 2, 3, 4 ini perempuan semua, sementara anak ini ada yang laki-laki di bawah, ponakannya. Nah, itu dapat itu nanti. Itu dapat. Kalau ponakannya laki-laki. Ini masalah warisan ya, Bapak benar. Tapi kalau di sini ada yang laki-laki, misalnya paman ini, paman dari ponakan ini, kan ponakan ini yang ditinggalkan, ini ayahnya sudah tidak ada lagi. Ini kan pamannya, ini bibitnya menurut perempuan. Maka di sini ponakan ini nggak dapat apa-apa, karena ayahnya sudah meninggal. Maka kata para ulama, wasiat itu justru yang paling penting untuk anak inilah. Nah, itu boleh.
Udah nggak ada. Karena dia nggak dapat warisan sebenarnya. Maka sebanyak jatah ayahnya yang sudah meninggal itu, maka diberikan wasiat sebanyak itu. Nah, itu wasiat itu di situ sebenarnya. Jangan orang yang sudah dapat jatah juga dikasih wasiat juga, jangan wasiat double jadinya gitu. Ini ponakan ini yang nggak dapat warisan ini yang harus diberikan wasiat. Itu harus. Ya, itu karena kakakmu yang pertama sudah meninggal, kasihan anak-anak mereka. Jadi ayah wasiatkan untuk ponakan kalian itu sesuai dengan jatah ayahnya yang sudah meninggal itu. Nah, di situ Bapak ini suka oleh Pak. Ini penting ya. Penting. Nah, begitu baru berlaku adil. Jangan orang yang sudah dapat warisan kemudian dikasih nanti tambahan wasiat, itu zalim kepada yang lain. Kecuali kalau kita mewasiati seluruhnya. Ya. Tetapi itu pun sekali lagi saya ingin tegaskan sudah tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena sudah dibatalkan hukumnya. Jadi tidak boleh lagi memberikan wasiat kepada ahli waris. Gitu. Nah, mudarat atau kerugian yang akan ditimbulkan kepada ahli waris juga terkait dengan wasiat ini. Ketika wasiat itu terlalu banyak. Ketika wasiat itu terlalu banyak sehingga merugikan ahli waris, itu maksudnya. Nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Maka wasiat melebihi dari ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu boleh dibatalkan atau mungkin boleh dikurangi sesuai dengan porsi wasiat itu sendiri. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, coba ibu konsentrasi ya, dengar ya. Ibu-ibu yang ngobrol di belakang coba dengar sebentar. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit parah pada saat haji wada', Rasulullah SAW menjenguknya, ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit parah saat ini. Firasatnya bahwa dia akan meninggal gitu. Sementara saya ini punya harta yang banyak. Ahli waris cuma satu, anak perempuan. Apa kata Sa'ad pada saat itu? Bolehkah saya menginfakkan dan mewasiatkan harta ini 2/3 dari harta saya? 2/3. Kata Rasulullah, jangan, itu kebanyakan itu. Ya sudah, kalau gitu setengahnya aja. Kata Rasulullah, jangan, itu kebanyakan. Coba ibu perhatikan. Jadi jangan terlalu banyak, kalau mau wasiat jangan banyak. Kemudian kata Sa'ad, ya sudah kalau gitu 1/3. Kata Rasulullah, as-sulus. Was-sulusu katsir. Kata Nabi SAW, nah 1/3 boleh. 1/3 itu pun kata Nabi itu sudah sangat banyak. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. 1/3 dari total harta warisan itu. Ya. Kenapa? Karena kalau lebih dari 1/3 itu akan merugikan ahli waris. Apa kata Nabi sesudah itu? Wahai Sa'ad, kalau engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya, maka itu akan menyenangkan hatinya. Tapi kalau engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan miskin, maksudnya nanti kalau jatah mereka cuma sedikit, maka bisa jadi nanti mereka akan menadahkan tangan kepada manusia. Maksudnya minta-minta. Minta-minta. Hilang harga diri, martabat dirinya, meminta tolong kepada apa? Untuk makan, minum, minta. Apakah engkau ingin anakmu nanti sepeninggal meminta-minta untuk makan, minum? Itu kan nggak baik, kata Rasulullah SAW. Intinya adalah ini menimbulkan mudarat. Ini menimbulkan kerugian. Menimbulkan bahaya bagi anak ahli waris. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi ayat Allah yang mengatakan min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudar, maksudnya adalah tidak boleh wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal ini itu merugikan ahli waris. Itu yang dimaksud. Satu contoh lagi.
Dalam ayat ini disebutkan surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 200 ayat 231. Berapa ini? Ya, ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Nah, ini kata-kata dalam hadis ini ketemu di sini. Dirar. Diraran lita'tadu. Kata Allah, apabila kamu menceraikan istrimu, maka apabila sudah sampai masa iddahnya, kamu boleh menahannya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. Jangan kamu menahannya untuk menimbulkan mudarat, lita'tadu, agar kamu bisa berbuat seenaknya, melampaui batas. Apa maksudnya di sini? Ayat ini asbabun nuzulnya adalah dulu di zaman jahiliyah, seorang suami boleh menceraikan istrinya berapa kali pun yang diinginkan. Sampai 10 kali, sampai 50 kali, sampai 100 kali. Cerai, balik lagi. Cerai, balik lagi. Cerai, balik lagi. Itu sebelum Islam datang. Setelah Islam, cerai berapa kali yang boleh? Cerai berapa kali bolehnya? Menceraikan istri berapa kali bolehnya? Ibu nggak pernah cerai ya? Makanya nggak tahu lebih banyak. Cerai di dalam Islam dibatasi sebanyak 3 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 kali maka tidak ada lagi perkawinan sudah. Boleh balik-balik ibu. Ya. Yang boleh balik-balik. Iya, makanya ini yang ingin saya sampaikan. Ada ujian yang menunjuk Itu dimanfaatkan oleh suami-suami zalim. Suami-suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya ketika itu. Nah, kata Allah di sini, kalau kamu sudah menceraikan istrimu, kemudian kan kalau menceraikan istri itu kan ada masa iddah. Masa iddah itu berapa? 100. Hah? Masa ibu nggak tahu? Ini bukan iddah, ini bukan iddah istri yang tinggal mati, bukan. Iddah istri yang diceraikan. Benar-benar ibu belum pernah cerai. Cuma tahu ya. Ya. Tidak jadi. 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Ya, lebih kurang 3 bulan lah. 3 bulan. Ya, lebih kurang 3 bulan lah hitungannya. Tapi ini hitungan bulan Hijriah, bukan bulan ini ya, bukan bulan Masehi, bukan bulan Hijriah. Nah, kata Allah, kalau sudah tiba masa iddahnya itu kan hak suami kalau dia mau kembali rujuk, atau dia betul-betul tidak mau lagi kembali, itu maksudnya. Itu hak suami sebenarnya. Kalau suami pengen balik lagi, artinya dia katakan inni raja'tu, aku rujuk kepadamu wahai istriku. Ya. Tapi kalau dia tidak mau rujuk, maka sudah lepaskan saja, kata Allah. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, ini zolimnya orang-orang jahiliyah dulu. Setelah hampir tiba masa iddah, dia katakan aku rujuk kepadamu. Aku rujuk. Setelah dia rujuk, kalau dulu itu nggak ada istilah nggak mau, gitu. Ya kalau udah kata rujuk tuh rujuk itu. Ini saya bercerita di zaman Dahulu. jahiliyah, ya, zaman jahiliyah sebelum Islam ada.
Dia katakan, inni raja'tu, aku rujuk kepadamu. Balik tuh. Setelah rujuk mungkin 1 hari atau 2 hari, dia ceraikan lagi istrinya. Dia ceraikan istrinya. Sampai 3 bulan, udah mau habis nih masa iddah nih, 3 bulan itu. Nanti dia rujuk lagi. Balik lagi ke istrinya. Mungkin setelah rujuk 1 hari atau 2 hari, dia katakan, kita cerai lagi. Zalim atau tidak? Zalim. Dan itu terus berlangsung. Nah, ternyata maksudnya apa? Dia ingin menyiksa wanita ini, dia ingin menyiksa istrinya ini supaya istrinya ini tidak bisa punya suami yang lain gitu maksudnya. Tapi dia sakit hati sama istrinya dengan cara menghukumnya begitu. Ini zalim. Makanya Allah turunkan ayat. Sungguh zalim. Dan ini tidak bisa diterima, guys. Maka oleh karena itu, at-talaqu marratan. Kata Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Al-Baqarah ini Allah sebutkan at-talaqu marratan fa imsakum bil ma'ruf, ya, ayat 229. At-talaqu marratan fa imsakum bil ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak itu hanya 2 kali. Maksudnya talak yang boleh rujuk itu hanya 2 kali. Kalau talak yang ketiga, maka tidak boleh rujuk lagi. Itu namanya talak bain kubra. Ya. Kemudian, maka hendaklah kata Allah Subhanahu wa taala, tahan istrimu itu dengan baik. Maksudnya kalau kamu mau bareng dengan masih mau dengan istrimu juga, kata Allah, maka ditahanlah dengan baik. Maksudnya pergaulah. Atau kalau kamu udah nggak bosan, udah nggak mau lagi, ya udah lepaskan saja dengan cara yang baik, kata Allah. Sama dengan ayat yang kita sebutkan tadi, ayat 231 tadi. Ya, maka kata Allah, kalau kamu betul-betul masih menginginkannya sebagai istrimu, maka kamu boleh menahannya. Artinya rujuklah kepadanya dengan cara yang baik, jangan nyakitin. Atau kalau kamu memang nggak suka lagi, udah lepaskan saja gitu. Nanti banyak laki-laki yang lain mau dengan dia. Jangan dikekang seperti itu. Udah mau habis masa iddahnya, dia katakan saya rujuk. Setelah rujuk 1 hari dia cerai lagi. Kamu aku talak. Kemudian udah 3 bulan mau habis masa iddahnya, dia katakan saya rujuk lagi. Itu nyiksa banget yang seperti itu. Maka dibatasi di dalam Islam. Rujuk itu hanya 2 kali saja. Kalau sudah 3 kali talak, maka tidak boleh rujuk lagi. Hatta tankiha zawjan ghairah. Sampai si istri ini menikah dengan laki-laki lain. Setelah nanti menikah, mungkin ada masalah, dia cerai lagi dengan suaminya, baru mungkin boleh kembali dengan suami yang pertama. Memang enak, ya. Kalau udah seperti itu, baru nyesal gitu ya. Tapi selama masa iddah masih di rumah, satu rumah. Selama masa iddah itu masih di rumah, betul. Di dalam surah At-Talaq Allah sebutkan. Jadi, Bapak Ibu rahmati Allah, kayaknya kita harus membahas masalah cerai ini kayaknya. Masalah talak itu. Karena di masyarakat kita itu kalau sudah cerai itu seakan-akan harus pisah rumah kan? Betul tidak? Itu istri itu disuruh pulang, disuruh pergi gitu, dari rumah itu. Kalau rumah itu punya suami, kalau rumah itu punya istri, ya itu mah enak gitu. Tapi kalau punya suami biasanya istri itu diusir gitu. Padahal di dalam Islam Allah melarang suami untuk mengusir istrinya. Jadi istri itu memang udah dicerai, tapi dia harus di rumah itu juga. Nah ini yang mungkin barangkali tak lazim ya didengarkan. Karena di masyarakat kita kalau udah cerai itu kan biasanya harus bisa kan. Padahal sebenarnya tidak. Walaupun sudah cerai, istri tetap di rumah itu. Salah satu di antara hikmahnya supaya hati ini cepat baliknya itu maksudnya. Soalnya kalau udah misah begitu ya udah kecil harapan untuk kembali gitu. Ya enggak? Kecil harapan untuk kembali. Makanya talak 1, talak 2 itu Bapak Ibu itu istri nggak boleh disuruh keluar kecuali kalau dia melakukan ya enggak juga. Enggak, maksudnya gini. Itu rumah biasanya kan rumah suami ya. Kalau rumah itu rumah istri di situ. Itu tergantung istrinya. Gitu.
Kalau dia mau tendang suaminya, tendang aja, berarti disuruh keluar gitu, suaminya gitu. Kalau rumahnya rumah istri gitu kan. Tapi kalau rumahnya rumah suami, sebenarnya itu nggak boleh, istri disuruh keluar itu nggak boleh sebenarnya. Karena Allah sudah, kecuali kalau istrinya ini melakukan perbuatan dosa besar, misalnya dia berzina atau dia malah nyeleweng dengan laki-laki lain di rumah itu, maka itu dia harus diusir, itu ditendang tuh istri yang begitu. Ya, tapi kalau kesalahan-kesalahan yang buat suaminya kesal atau apa gitu, kemudian terjadi cerai, maka kata Allah, istri mau itu tetap di rumah gitu. Supaya nanti hati ini cepat kembali gitu. Untuk introspeksi baik saya. Ya itu tadi, gitu. Nah disinilah kesalahan kita selama ini. Kalau cerai itu harus pisah, cerai itu harus pisah. Seakan-akan sudah selesai, enggak. Kecuali kalau sudah talak 3, nah itu lain soal. Talak 3 itu memang wajib pisah, karena itu bukan istrinya lagi. Itu wajib pisah, karena itu bukan istrinya lagi. Tapi kalau talak 1, talak 2 itu masih status sebagai istri sebenarnya gitu. Dia kapan pun bisa rujuk, bisa kembali. Allahu a'lam. Ini bahasan kita pada pagi ini. Ini agak membutuhkan ini juga ya, membutuhkan. Yang tanya banyak dong ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan kalau mungkin ada. Ya, silakan. Cerai begitu ada harta gonog ini nggak atau waris itu? Iya, harta gonogini di dalam Islam itu diakui kalau memang harta ini itu dicari bersama, Pak. Jadi suami istri ini mencari harta itu bersama. Tapi kalau harta itu suami yang mencari, itu nggak ada harta gonogini di situ. Nggak ada harta gonogini di sana. Nah, kalau kita bawakan ke hukum kewarisan di Indonesia ini yang itu pakai kompilasi hukum Islam yang tertuang di dalam kompilasi hukum Islam, Bapak Ibu penting ya dengan ini. Yang dianut oleh pengadilan agama kita di Indonesia, harta gonogini itu ada, walaupun istri tidak mencari. Jadi nanti ketika terjadi perceraian atau terjadi kematian suami, maka harta itu harus dibagi 2 terlebih dahulu. Terjadi perceraian misalnya, maka harta yang ada itu bagi 2 terlebih dahulu. Meski yang mencari cuma suami. Di Indonesia itu diterapkan seperti itu. Karena pertimbangan ini hukum Indonesia. Bukan hukum Islam secara umum kan. Ini bukan hukum Islam, ini hukum di Indonesia. Hukum yang diterapkan oleh pengadilan agama di Indonesia. Letakkan nanti kalau ada sengketa masalah harta itu. Maka pengadilan agama di Indonesia itu menetapkan harta ini dibagi 2. Karena suami tidak mungkin bisa mencari harta tanpa istrinya, support dari istrinya. Siapa yang menjaga anaknya? Siapa yang menyiapkan makanan minumnya? Siapa yang membersihkan pakaiannya? Siapa yang mencuci pakaiannya? Siapa yang membersihkan tempat tidurnya? Siapa yang membersihkan rumahnya? Kan istrinya. Gitu. Maka atas dasar ini, maka ketika jadi perceraian, maka harta itu dibagi 2. Ini belum hukum di Indonesia. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan ada di Indonesia. Ini yang dianut oleh pengadilan di Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada hukum fikih dan kembali kepada Al-Quran, apa yang terjadi di zaman Nabi SAW dan yang menjadi pegangan oleh para ulama, imam mazhab yang 4, kalau suami yang mencari duit, ya harta itu harta suami. Nggak ada hak istri kecuali kalau suaminya meninggal, dia mendapatkan harta warisan saja. Tidak ada harta gonogini, tidak ada harta bagi 2, itu nggak ada. Ini di dalam hukum fikih Islam. Di dalam semua mazhab mengatakan seperti itu. Ini mazhab kontemporer yang saya sebutkan yang warisan itu dianut di Indonesia. Karena bahasanya seperti ini, si suami tidak mungkin bisa bekerja dan menghasilkan uang
harta, mengumpulkan tanpa support dari istrinya, tanpa bantuan dari istrinya dalam segala. Allah a'lam bishawab. Ini sifatnya ijtihad ya, sifatnya ijtihad. Tetapi kalau kita kembalikan kepada hukum yang dipraktekkan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan ulama-ulama yang datang sesudahnya, kalau harta itu hanya dicari oleh suami, berarti itu memang harta suami. Tidak ada harta gonong gini. Bapak Ibu paham ya, harta gonong gini paham ya? Iya. Harta gonong gini itu maksudnya harta harus dibagi dua, itu maksudnya. Harta itu dibagi dua. Nah, kalau di dalam hukum fikih Islam, harta baru dibagi dua itu kalau memang harta ini dihasilkan oleh suami istri. Suaminya kerja, istrinya kerja. Itu maksudnya. Ya, misalnya 50-50. Kita buka toko, misalnya toko, istrinya modalin 5 juta, suaminya 5 juta. Kemudian toko ini dikembangkan. Nah, itu jadi harta gonong gini nanti. Soalnya bareng-bareng deh. Ya, itu contoh. Tapi kalau toko ini misalnya modal dari suami, kemudian nanti yang menjalankan juga suaminya, ya saya itu hartanya harta suami. Hartanya harta suami. Jadi begitu, Pak. Allah a'lam bishawab. Tapi di Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, itu gono gini itu berlaku. Maksudnya walaupun istri tidak mencari, tidak ikut berusaha mencari harta, tapi ketika terjadi perceraian nanti, suami tidak bisa seenaknya membawa harta ini, kecuali kalau sudah dibagi dua. Atau ketika suami meninggal, maka harta dibagi dua terlebih dahulu. Jadi yang jadi harta warisan itu yang setengahnya punya suami, yang setengahnya itu punya istri. Istri tetap mendapatkan warisan nanti. Gitu. Saya mau tanya, kalau ibu-ibu yang mana yang cocoknya? Guru gini. Kalau bapak cocoknya mana bapak? Yang asli aja. Iya, jadi ngomongin harta ini ya, memang cukup menggiurkan sebenarnya masalah hartanya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati karena Allah sudah mengatur masalah harta ini. Di antara yang paling banyak terjadi kezaliman dalam masalah harta ini. Oleh karenanya Allah atur harta ini sedetail mungkin. Masalah warisan, masalah wasiat, masalah zakat, masalah ini sangat detail diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta ini. Jadi kalau kita ngikutin, insya Allah kita tidak akan menzalimi orang lain, insya Allah. Terutama sekali orang-orang terdekat kita. Ya. Kan banyak orang tua kita yang sama wasiat entah dikumpulin di kampung gitu ya. Tapi pihak keluarga misalnya dan yang di kampung itu merasa gerakan mungkin ongkos ambilannya mahal gimana. Jadi jalan wasiatnya. Yang kedua, kapan waktu terbaik untuk membagikan warisan? Iya. Wasiat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Seperti tadi disebutkan, wasiat tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Itu kan bertentangan dengan syariat. Kemudian wasiat tidak boleh melebihi porsi sepertiga harta. Ya. Itu kan ketentuan syariat. Kalau ini dilanggar, maka wasiat itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, termasuk di antaranya syariat atau ajaran Nabi SAW. Kalau ada yang meninggal, di mana dikuburkan jenazah itu? Yang meninggalnya di mana dikuburkan? Di tempat dia meninggal, di wilayah dia meninggal itu. Nabi melarang menguburkan jenazah jauh-jauh ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu meninggal di sini, dikuburkan di sini. Kecuali kalau di sini sudah tidak ada lagi tempat, baru nanti dipindah ke tempat lain. Tapi kalau masih ada ruang di sini, tempat di sini, maka Nabi melarang tidak boleh membawa jenazah jauh-jauh ke sana, nggak boleh. Meninggal di sini, dikuburkan di Bekasi itu nggak boleh. Meninggal di Jakarta, dikuburkan di Surabaya, itu lebih tidak boleh. Ngapain bawa jenazah jauh-jauh? Ini peringatan kan? Ya. Maka Nabi SAW dalam satu peperangan Uhud itu,
Sahabat-sahabat kan banyak yang meninggal tuh dalam perang. Kan nenek kali. Kemudian, nenek kali Khalid kerabatnya yang ada di Madinah itu membawa apa namanya ya kayak semacam itulah supaya bisa mikul. Iya. Akhirnya beberapa dari mereka itu sudah diambil jenazah bapak mereka atau saudara mereka atau paman mereka mau dibawa ke Baqi, kuburan Baqi yang ada di Madinah. Kemudian Nabi perintahkan kepada mereka untuk letakkan kembali jenazah. Ya. Kata Nabi SAW, jangan diangkut ke sana. Padahal Uhud dengan di pusat kota Madinah itu, Baqi itu kan dekat, itu nggak terlalu jauh. Kan dekat. Uhud, Gunung Uhud, tempat terjadinya peperangan Uhud itu. Dengan Baqi, pemakaman Baqi yang ada di dekat Masjid Nabawi. Dekat sekali. Nggak jauh, itu berapa kilo ya? 3 kilo, 4 kilo jaraknya. Atau 5 kilo paling jauh. Itu kan dekat sekali, sebenarnya bisa digotong aja kan, jalan orang. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi, di sini dikubur. Disebutkan oleh para ulama, tidak boleh menguburkan jenazah di tempat yang jauh. Jadi harus dikuburkan di mana dia meninggal. Gitu. Nah, kalau ada wasiat seperti ini, yang pertama bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ini mendatangkan kesulitan yang sangat besar. Apalagi dari segi biaya. Ya enggak? Coba bayangkan, meninggal di Jakarta, tidak dikuburkan di mana? Di Jogja, di Surabaya. Itu repotnya bukan main. Itu. Nggak tanggung-tanggung untuk repot itu. Maka yang seperti ini tidak perlu dilaksanakan. Wasiat yang model begini tidak perlu dilaksanakan. Lalu hukum asal wasiat itu harus dilaksanakan. Tidak boleh wasiat tidak dilaksanakan. Tapi kalau wasiat bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh dilaksanakan. Dan tidak berdosa dilaksanakan. Allahumma. Kapan kewarisan dibagi-bagikan? Ya, kewarisan itu dibagi-bagikan asalnya setelah kesedihan mereda. Kapan kesedihan sudah mereda? Setelah melewati 3 hari. Tapi kalau masih ada ininya, ya sudah, tunggu dulu sampai reda kesedihan itu. Jangan hati masih sangat sedih, ya, atau udah bagi-bagi, kayaknya nggak nyambung. Nah, makanya itu ada hubungannya dengan hati. Karena anak-anak atau keluarga masih sangat sedih banget gitu. Ya. Kalau kalau kita memakai ininya seorang istri itu boleh berkabung berapa hari? Seorang istri ketika suami meninggal, ibu-ibu ya suami udah meninggal, tahu nggak nih berapa? 100 hari. Hah? 100 hari. Ya nggak boleh keluar rumah. Karena ibu-ibu kayaknya suaminya masih ada semua gitu ya. Hah? والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم 4 أشهر و10 selama 4 bulan 10 hari. Itu selama masa iddah. Jadi seorang istri ini khusus ya, khusus. Itu boleh berkabung selama masa iddah. Itu khusus untuk istri satu. Ya. Ya, kalau mungkin dia belum ini hatinya untuk bagi-bagikan harta, ya tunggu dulu gitu. Tapi jangan terlalu lama juga menunda. Sebenarnya harta warisan itu harus segera dibagi-bagi supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena kalau harta ini ditunda-tunda membaginya, ada aja nanti itu masalah. Ya, apalagi kalau ahli waris yang ada ini meninggal nanti kan, karena ditunda-tunda, ternyata yang harusnya menerima warisan meninggal juga ini, nah itu jadi masalah nanti. Ada aja yang mempermasalahkan ini. Ya, oleh karena itu harta warisan itu yang baik itu segera dibagi-bagikan. Ya, tentunya setelah
kesedihan, ya kehilangan, musibah ini apa namanya sudah inilah dari hati. Kalau orang-orang yang kita cintai itu biasanya ya sekitar sepekan, mungkin paling lama 1 bulan lah gitu ya, 1 bulan atau mungkin 2 pekan gitu ya. Nah setelah itu intinya secepatnya, karena harta warisan itu tidak boleh ditunda dibagi-bagi, nggak boleh ditunda, karena itu akan menjadi fitnah, akan menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya Ya. mau tanya masalah utang piutang, Ustaz. Ya, Pak. Saya punya langganan Cina baik tuh. Saya punya modal 2 juta, bisa ngambil 100 lebih. Pas tuh saya punya utang 900.000. Pas saya bayar, tokonya udah pindah. Orang udah jadi supir di Semarang. Padahal dia di rumahnya tadinya di Kelapa Gading. Itu gimana, Ustaz? Sisa utang saya 900.000, Ustaz. Kepada siapa saya bayarkan? Orangnya nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu udah. Saudaranya nggak ada juga. Nggak ada orang di toko di Mesterku kan. Padahal atau musuh-musuhan. Jadi kalau tanya nggak tahu. Ada jadi supir. Itu padahal tadi dia cuma Kelapa Gading tingkat. Iya. Karena waktu banyak orang ambil utama dia. Banyak yang nggak bayar, Ustaz. Jadi dia balik ke Dia masih yang Dia Muslim. Cina. Cina ya. Ya utang-utang kerincing-kerincing enggak Cina enggak. Karena ada terakhir intinya masalah utang piutang yang takutnya. Iya. Ya, baik dia Muslim ataupun tidak ya. Tetap hutang namanya itu tetap hutang, tetap hutang. Tetapi ketika kita tidak menemukan orang yang memberikan piutang kepada kita seperti itu, sudah diusahakan di setahun, 2 tahun, 3 tahun, pokoknya ini udah nggak ketemu lagi orangnya gitu. Dia pindah kemana, atau mungkin sudah meninggal atau bagaimana kita nggak tahu. Maka jalan satu-satunya tak lain lakukan adalah Bapak menginfakkan harta itu di jalan Allah sebanyak hutang. Alhamdulillah bisa. Infakkan harta itu, ya niatkan dalam hati dan sampaikan kepada Allah, ya Allah ini saya infakkan sebanyak hutang saya kepada si fulan, karena saya sudah berusaha untuk mencari fulan ini nggak ketemu orangnya di mana. Maka ini harta bukan milik saya, ini milik si fulan. Ini saya infakkan di jalan-Mu ya Allah. Memang si fulan itu tak dapat apa-apa karena dia non muslim. Jadi kalau dia non muslim maka dia nggak dapat apa-apa sebenarnya. Tetapi utang kita terbayar Pak dengan cara itu. Alhamdulillah. Jadi Bapak mungkin bisa infakkan itu ke masjid, atau mungkin berikan kepada anak yatim senilai hutang kita, ya, senilai hutang kita kepadanya. Dengan demikian insya Allah lepas hutang kita insya Allah, karena kita tidak sengaja kan gitu. Kita nggak tahu juga kalau dia pindah dari sana kan gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu? Cukup ya. Alhamdulillah ini bahasan kita pada pagi ini dan bermanfaat insya Allah. Dan ya nggak tahu mungkin ada ini kali. Iya, iya Ustadz. Ada Sebenarnya ada pertanyaan di kolom chat nih Ustadz. Satu aja, Ada di kolom masih bisa chat, Ustadz ya. pertanyaan Ustadz? Ya. Apa sudah waktunya sudah lewat ya Ustadz? Tapi nggak apa-apa Ya, kalau sebentar Ibu, coba dilihat dulu pertanyaan. Iya, ini ya, Assalamualaikum Atau mungkin Ustadz. tolong saya dibacain bacakan aja Bu. Ustadz ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Kalau sudah meninggal tapi tidak meninggalkan wasiat, bagaimana Ustadz? Sedangkan hartanya belum dibagikan. Gimana? Coba ulangi pertanyaannya. Kalau sudah meninggal tapi tidak meninggalkan wasiat, jadi bagaimana Ustadz? Sedangkan hartanya juga belum dibagikan. Gitu. Dia tidak meninggalkan wasiat dan hartanya juga belum dibagikan. Orang tersebut telah meninggal dunia. Gitu, Iya. Ustadz. Kalau memang tidak ada wasiat, berarti harta itu jadi harta warisan semuanya. Karena wasiat itu harus dilakukan sebelum meninggal. Itu wasiat. Jadi wasiat itu
ditulis, dipersaksikan, ya, itu sebelum seseorang meninggal. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, kalau mengasih wasiat dari sekarang. Jadi nanti sampai rumah tulis wasiatnya. Nah, emang saya mau meninggal, Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Siap-siap. Karena ada hadis Nabi, kata Nabi, tidaklah patut bagi seorang muslim itu melewatkan satu malam, sementara dia tidak berwasiat kepada keluarganya. Jadi wasiat itu bukan untuk orang mau mati aja, bukan. Wasiat itu, kita yang lagi segar bugar, sehat, walafiat seperti saat ini juga itu sebenarnya disunahkan untuk menulis wasiat sejak dari sekarang. Saya mau tanya, ibu-ibu, yakin nggak kalau besok masih hidup? Enggak. Nggak ada yang jamin, kan? Nanti malam bisa jadi kita sudah dipanggil oleh malaikat maut, dijemput oleh malaikat maut. Nah, oleh karena itu, seperti yang Ibu sampaikan tadi itu, ini orang sudah meninggal, ya nggak menulis wasiat, berarti memang tidak ada wasiat di sana. Apa yang mau dilaksanakan? Karena wasiat itu kan ada perintah di sana. Sekarang tidak ada wasiat, berarti harta itu mungkin menjadi harta warisan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain, Ibu? Ada yang lain? Nah, ini. Ya ibu-ibu, jangan malu-malu. Berapa pertanyaan? Kalau boleh satu lagi, Ustaz. Ya, satu lagi. Silakan, Ibu. Jika ada seseorang yang meninggal, Ustadz ya, kemudian beliau berwasiat bahwa yang harta untuk yang ini untuk anaknya si yang ini gitu, yang satu lagi untuk hartanya yang ini untuk anaknya yang berikutnya. Itu bagaimana Ustadz? Dan ketika harta itu dibagikan, semua anaknya ridho Ustadz, dan ini mungkin juga sudah terjadi gitu Ustadz. Itu jadi bagaimana Ustadz? Ini bukan ke ahli waris ya, Bu? Ini ke ahli Saya waris kurang- semua. Jadi ini seorang bapak gitu ya meninggal dunia, kemudian beliau mewariskan hartanya yang sawah yang ini untuk anak nomor sekian gitu, terus rumah yang ini buat anak nomor sekian gitu, terus tanah yang ini buat anak nomor sekian gitu. Dan kemudian itu Ahli sudah waris yang dilakukan lain? gitu. Ya cuma nggak ada, dia cuma Tapi mewariskan yang itu. lainnya ridho. Yang lainnya ridho dengan Iya, wasiat itu. dan yang lainnya ridho, dan ini sudah terjadi gitu Ustaz. Bagaimana? Sudah Itu tidak berapa boleh. tahun ya? Tetap Itu sudah tidak boleh terjadi. dilakukan. Oh, Tetap tidak tapi- boleh dilakukan. Karena itu bertentangan dengan hukum syariat. Nabi gitu, katakan, Ustaz. ya, fala wasiyata liwalidin. Fala wasiyata liwalidin. Kata Nabi SAW, tidak ada wasiat bagi ahli waris, maksudnya wasiat tentang harta. Walaupun ahli waris yang lain itu tidak keberatan, ya, kakak adik yang lain misalnya tidak ada yang keberatan, ya. Tapi tetap wasiat seperti itu tidak bisa diterima secara syariat dan batal secara syariat. Secara hukum itu nggak bisa diperlakukan. Ya. Karena Nabi SAW telah menegaskan tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Jadi ahli waris itu wasiat itu sejatinya diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan warisan. Bagaimana disampaikan tadi itu disebutkan oleh para ulama, seperti ponakan gitu, ponakan ya, yang harusnya dia dapat karena ayahnya sudah lebih dulu meninggal, maka ya dia nggak dapat harta. Oleh karena itu kepada ponakan ini harus ada wasiat yang diberikan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Dan kalau itu sudah terjadi, misalnya itu harus diambil harta itu. Harta yang sudah diberikan itu harus diambil. Harus diambil. Kemudian itu dibagi-bagi menjadi harta warisan. Harta warisan yang diberikan kepada satu anak tadi itu diambil kembali, kemudian harta itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi sesuai dengan porsi warisan. Ya. Allah Cuma ma'alam. ngomongnya nggak enak ini Ustadz.
Ya, gimana Ibu? Karena untuk apa ngomong seperti ini nggak enak gitu ya, karena kita orang dari orang di luar inilah, di luar, kalau ngomongnya nggak enak gitu loh Ustadz. Ya, Jadi karena kita tapi mungkin di luar dari mereka gitu. Ibu bisa memberitahukan kepada keluarganya atau kepada apa istilahnya kali kerabat gitu. Yang penting kan kita ngasih tahu aja gitu. Bahwa itu nggak boleh Oh iya. dilakukan. Dan itu nggak halal itu. Oh gitu Jelas ya itu Ustadz. tidak halal. Nggak boleh. Iya iya Ya. iya iya. Oke Ya, Ustadz. mungkin karena Jazakallah. ketidaktahuan ya, tidak tahuan. Iya karena Makanya ketidaktahuan dari Ya. ahli waris juga nggak tahu, mereka juga nggak tahu gitu. Iya. Iya. Nah, oleh karena itu kita kasih tahu mereka mau terima atau tidak itu bukan urusan kita ya. Yang jelas kita kasih tahu bahwa itu bertentangan dengan hukum Islam. Ya. Allah Iya. a'lam bishawab. Iya, jazakallah khair Ustaz. Ya, semoga apa yang kita bahas pada pagi ini ya bermanfaat insyaallah. Sudah lewat ya waktu ini. 10. Ya. Dan semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menjaga diri untuk tidak menimbulkan kerugian, mudarat, ya, kezaliman baik bagi diri kita maupun orang lain. Ya. Karena orang yang selamat hidupnya itu adalah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang tidak pernah merugikan orang lain. So, tenang hatinya. Dan orang yang diberkahi hidupnya insya Allah adalah orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Tidak pernah menyakiti orang. Dan ini mendatangkan keberkahan di hidup di dunia ini dan di akhirat kelak insya Allah. Semoga diri kita dan harta benda kita dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.